Kadang-kadang, cara paling bagus buat ngerti apa itu kepemimpinan adalah dengan ngelihatnya dari dekat, hari demi hari. Nah, kali ini kita akan coba buka jurnal pribadi seorang kepala sekolah yang luar biasa, Ibu Evi Nur Hidayati. Kita bakal ikutin perjalanan beliau selama 1 tahun yang penuh ambisi, tantangan, dan pastinya transformasi. Nah, kutipan ini yang juga direnungkan oleh Ibu Evi dalam jurnalnya, benar-benar jadi inti dari cerita kita. Ini bukan sekedar cerita tentang gimana cara mengelola sekolah loh, tapi tentang bagaimana seorang pendidik mencoba mengubah dunia yang dimulai dari lingkungannya sendiri. Oke, perjalanannya dimulai dengan 1 tahun yang luar biasa ambisius. Di babak pertama ini kita bakal lihat skala pekerjaan yang diemban oleh Ibu Evi, yang dampaknya itu jauh banget melampaui gerbang sekolahnya. Kenalan dulu yuk sama tokoh utama kita, Ibu Evi Nur Hidayati, Kepala Sekolah SMP MBS Zamzam Cilongok. Tapi seperti yang nanti kita lihat, perannya itu nggak cuma sebatas di sekolahnya aja. Jurnalnya nunjukin kalau beliau ini seorang pemimpin yang kontribusinya terasa sampai ke tingkat nasional. Coba deh kita lihat, sepanjang tahun itu, jurnalnya mencatat jadwal yang super padat dengan tanggung jawab besar. Mulai dari ngurusin olimpiade buat ribuan siswa di bulan Januari, sampai harus terbang ke Aceh sebagai fasilitator nasional di bulan Oktober. Ini nunjukin jangkauan pengaruhnya yang luas banget kan? Yang bikin salut tuh gimana caranya beliau bisa menyeimbangkan begitu banyak peran. Di satu sisi, beliau kepala sekolah yang ngurusin operasional harian. Di sisi lain, beliau juga koordinator buku dan fasilitator di tingkat nasional. Ini benar-benar nunjukin komitmen dan kapasitas kepemimpinan yang nggak main-main. Dan ini bukan cuma soal jabatan loh, tapi soal dampak yang nyata. Lebih dari 3.000 siswa ikut serta dalam olimpiade yang beliau bantu gagas. Angka ini aja udah cukup buat gambarin sebesar apa hasil kerjanya. Tapi, ya namanya juga perjalanan seorang pemimpin, pasti ada aja cobaannya kan? Nah, sekarang kita masuk ke babak kedua, di mana kita lihat berbagai rintangan yang benar-benar menguji ketangguhan Ibu Evi. Rintangan yang dihadapi itu datang dari segala arah. Bayangin aja, mulai dari masalah manajemen proyek, kayak deadline mepet dan tim yang kurang solid, sampai tekanan akademis, dan bahkan tantangan personal jadi satu-satunya fasilitator perempuan waktu tugas ke Aceh. Tiap poin ini tuh ujian kepemimpinan yang sesungguhnya. Tapi di tengah semua tantangan profesional itu, muncul satu masalah yang paling menguji dirinya secara pribadi. Sebuah ujian yang datangnya bener-bener nggak terduga. Nah, ini dia nih, inti konfliknya. Pas beliau lagi ngejalanin tugas nasional dari pimpinan pusat, majelis daerahnya justru ngadain monitoring mendadak dan mempertanyakan loyalitasnya. Ini dilema klasik banget buat pemimpin. Gimana caranya menyeimbangkan kontribusi buat skala yang lebih luas dengan persepsi orang-orang di lingkungan terdekat. Terus, gimana cara beliau ngatasinnya? Kutipan dari jurnalnya ini ngasih jawabannya. Buat beliau, kuncinya itu satu, koordinasi dan komunikasi yang kuat. Bahkan saat beliau nggak ada di tempat, timnya bisa ngejawab semua pertanyaan dengan sigap karena sistem yang udah beliau bangun. Setelah melewati semua badai itu, akhirnya datanglah sebuah titik balik, sebuah pengalaman yang ngasih beliau perspektif baru yang transformatif, seolah-olah jadi hadiah atas ketangguhannya selama ini. Kesempatan emas itu datang dalam bentuk program pertukaran ke Jepang. Ini bukan sekedar jalan-jalan ya, tapi kesempatan buat belajar dan bangun jaringan sama 25 pemimpin pendidikan lainnya dari seluruh Asia Tenggara. Di Jepang, beliau nemuin satu konsep kunci yang disebutnya learning to learn. Intinya, ini adalah kemampuan untuk terus-menerus menyerap hal baru dan tetap berpikiran terbuka. Sebuah skill yang fundamental banget buat setiap pemimpin, apalagi setelah ngadepin berbagai rintangan. Dan pelajaran yang beliau dapat itu konkret dan dalam banget. Coba bayangin, beliau ngelihat langsung budaya kebersihan di mana semua siswa ikut tanggung jawab, bukan cuma petugas kebersihan. Ini kan nanamin rasa memiliki yang luar biasa. Beliau juga ngerasain langsung betapa kuatnya jaringan pendidik global, saling berbagi ide lintas negara. Ini momen pencerahan yang mengubah segalanya. Dari refleksi pribadinya ini, kita bisa ngerasain betapa dalamnya dampak perjalanan tersebut. Bukan cuma soal kerjaan, tapi juga personal. Sebuah momen tak terlupakan yang bakal mengubah cara beliau memimpin ke depannya. Oke, jadi apa yang dilakukan seorang pemimpin setelah mengalami transformasi, tentu mereka nggak menyimpannya buat diri sendiri. Di babak terakhir ini, kita bakal lihat gimana Ibu Evi membawa semua pelajaran itu kembali ke komunitasnya. Nah, poin krusialnya tuh di sini. Pertumbuhan pribadi seorang pemimpin itu baru benar-benar bermakna ketika diubah jadi aksi nyata yang bermanfaat buat orang lain. Dan inilah yang dilakuin sama Ibu Evi. Dan beliau ini nggak pakai lama.
Jurnalnya mencatat serangkaian langkah strategis. Pertama, revisi visi sekolah buat ngasih fondasi baru. Terus, bentuk tim buat proyek lingkungan, terapkan metode belajar baru, dan yang paling penting, beliau pastiin semua ilmunya dibagikan ke para guru. Kutipan ini benar-benar ngejelasin kenapa langkah pertamanya adalah revisi visi. Buat beliau, visi itu bukan sekedar dokumen, tapi ruhnya sekolah. Dengan mengubah kata berwawasan menjadi berkarakter, beliau ngasih arah baru yang lebih mendalam buat seluruh komunitas sekolah. Pada akhirnya, semua perjalanan, semua tantangan, dan semua pembelajaran itu muaranya ke satu hal, perubahan budaya. Sekolahnya kini bergerak menuju fokus yang lebih kuat pada karakter, kepedulian lingkungan, dan yang paling penting, menjadikan proses belajar jadi pengalaman yang bermakna dan menyenangkan buat siswa. Kisah dari jurnal Ibu Evi Nurhidayati ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penting. Perjalanannya nunjukin bahwa investasi pada pertumbuhan seorang pemimpin itu adalah investasi pada masa depan ratusan, bahkan ribuan orang yang dipimpinnya. Inilah efek domino dari kepemimpinan yang transformatif.